Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Suragumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda dan di setiap aktivitas Anda. Kita selalu upload 2 hari sekali. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah melihat Beyond Education Podcast ini di channel YouTube Anda, di subscribe dan juga di share kepada teman-teman Anda semuanya. Dan jangan lupa ketika misalnya teman-teman merasa ada yang sesuatu yang memang harus ditanyakan, atau misalnya teman-teman di rumah semuanya merasa ada kegundahan dalam kehidupannya, silahkan langsung tanyakan saja. Ada di link deskripsi di bawah ini, ada link emailnya, link WA-nya, link Telegramnya, dan ada juga link untuk artikel-artikelnya. Jangan malu-malu, langsung saja salah satu klik, karena ini kami memberikan pelayanan gratis. Memberikan pelayanan konsultasi online gratis. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman merasa ada, atau misalnya viewers Beyond Education di rumah merasa ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja, jangan ragu-ragu ya. Terutama kebanyakan sih kemarin yang bertanya itu ada melalui email semua, rata-rata sih melalui email. Kalau yang Telegram dan WhatsApp itu kan memang kita ada grupnya di situ, kita bisa update terus terkait artikel dan videonya di situ, dan itu menjadi salah satu wadah juga Bapak Ibu atau misalnya teman-teman semuanya ingin belajar parenting, coaching, motivating, atau misalnya dunia pendidikan dan lain-lain di situ. Ya, jadi jangan lupa langsung saja tonton dan ikuti terus kami Beyond Education Podcast. Dan ketika teman-teman semuanya atau viewers Education di rumah ini merasa bahwa keberatan nih nonton YouTube dulu gitu kan. Enggak, saya sambil kerja, saya sambil ini, silahkan langsung saja di radio online sudah ada ya, di Spotify, juga di Apple Podcast, di Google Podcast, terus juga ada di mana, di RCTI Plus. Itu kami sudah ada di situ platform-platformnya Beyond Education Podcast, dan tinggal diklik aja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, pasti ditemukan. Mungkin tidak ditemukan, kecuali kalau hilang ya. Oke, baik, terima kasih. Dan pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Pertanyaan mulai berdatangan nih Pak. Oke, ini ya. Mari kita langsung bahas Pak. Oke, siap-siap. Oke, hari ini kita sisikan ya Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, Agung sehat dong. Kebesar Pak. Itu jangan ditanya ya. Kapan kecilnya ya Allah. Oke. Yang pertama, Ya. pertanyaan Pak. Ini dari Bunda Lia Pak. Bunda Lia, sebenarnya sih nama email. Jadi saya memanggil nama ini sesuai dengan emailnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nama emailnya itu Bunda Lia, itu kan bundalia@gmail.com. Pertanyaan simpel sih Pak. Pertanyaannya sangat umum, atau misalnya ya biasa gitu, tentang anak. Panjang sih kalau di email sih, panjang banget. Dia menceritakan tentang gimana sih gitu mengasah interpersonal anak gitu. Tapi Agung rangkum dalam 2 pertanyaan saja Pak ya. Yang pertama adalah intinya gini, bagaimana mencerdaskan kemampuan interpersonal anak sejak kecil. Dan yang kedua adalah bagaimana memupuk kemampuan anak untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain. Seperti itu. Jadi ada 2 pembahasan, mencerdaskan kemampuan interpersonal dan memupuk kemampuan anak untuk berinteraksi atau berkomunikasi secara positif dengan orang lain. Bagaimana mencerdaskan interpersonal kemampuan interpersonal anak. Oke. Nah ini menarik ya. Kalau kita berbicara mengenai interpersonal skill, kita harus bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan interpersonal skill. Ya. Kalau yang saya baca dari literaturnya, interpersonal skill adalah kemampuan kita berinteraksi atau berkomunikasi kepada orang lain maupun lingkungan sosial. Nah ini memang salah satu skill yang wajib anak kuasai. Mengapa? Karena anak suatu saat nanti kan mereka harus terjun ke masyarakat ya. Iya sih. Semuanya pasti terjun ke masyarakat. Pasti. Nah, mungkin kan anak
kecil terus gitu kan. Iya. Nah, pasti mereka suatu saat nanti harus terjun ke masyarakat. Dan ketika anak tidak memiliki interpersonal skill yang baik, pasti akan bermasalah. Betul. Ketika dia berkomunikasi maupun berinteraksi dengan masyarakat. Berarti itu maksudnya dari interpersonal skill itu adalah skill yang dikuasai untuk masa depan anak gitu Pak ya? Iya, dan itu wajib mulai dipupuk dari kecil. Karena kan interpersonal skill ini kita belajar tentang sebuah skill yang memang harus dipraktekkan gitu. Dan biasanya skill yang harus dipraktekkan ini harus kita pelajari sejak usia sedini mungkin. Jadi biar nanti ketika kita dewasa, kita nggak kaget gitu. Jadi bagaimana sih kalau misalnya nih orang dewasa tidak memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik? Pasti kalau menurut Agung, kira-kira bagaimana dia berinteraksi? Ya banyak kesalahan komunikasi lah intinya. Ini jadi nggak enak aja gitu. Gak enak aja ya, Iya. nggak asik nih orang gitu kan. Kaku gitu kan. iya. Otomatis dia akan memiliki banyak teman, apa sedikit teman. Dengan kondisinya seperti itu ya mungkin hanya beberapa teman saja yang bisa Iya. memahami. Karena kemungkinan besar banyak orang akan menjauhi orang yang seperti ini. Ya bagaimana sih kalau kita bergaul sama orang yang gak asik? Kan males banget gitu ya. Ada bahasa asik di situ ya Pak. Iya benar. Benar. Nah terus ditambah yang namanya harapan orang tua kepada anak. Kan pengennya suatu saat nanti anak kita ini bisa menjadi anak yang sukses ya. Nah bagaimana anak bisa sukses kalau dia tidak memiliki interpersonal skill yang baik? Kan nggak mungkin dia bisa sukses dengan dirinya sendiri gitu. Ya, itu kalau dia hidup sendiri. Iya, pasti kan dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Betul. Tetapi bagaimana orang lain mau membantu dia kalau dia orangnya menyebalkan misalnya? Pastinya kan dia akan dijauhi. Nah di sini makanya pentingnya orang tua menyadari hal ini gitu. Pentingnya kita mengajarkan interpersonal skill ini kepada anak-anak kita. Jadi peran orang tua di sini sebagai apa Pak? Kalau menurut saya Merasa sebagai mentor. Ya, Jadi yang mendampingi terus gitu ya anak itu Pastinya. dalam komunikasi interpersonal. benar. Karena kan anak belum memiliki ilmunya. Yang harus mengajarkan ya otomatis orang tuanya. Iya, karena kan biasanya ngelihat orang tua ya. Iya pasti. Orang tua gaya ngomongnya iya sama mirip-mirip gitu kan, gaya Iya. ngomongnya begini dia liatin, ikutin gitu Iya kan. benar. Benar. Kalau misalnya nih orang tuanya saja interpersonal skillnya buruk, waduh, bagaimana anaknya dapat memiliki interpersonal skill yang baik? Makanya di sini orang tua juga harus menyadari gitu bahwa anak ini adalah peniru yang ulung gitu. Kalau kita sendiri saja tidak bisa gitu ya berinteraksi dengan orang lain dengan baik, Iya. ya apalagi kita berharap anak kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Jadi sebelum jadi mentor kita harus memperbaiki diri dulu ya Pak. Benar, benar. Nah makanya di sini sebelum kita mengajarkan anak kita, ya kita harus mau ikut belajar gitu. Kalau kita merasa banyak hal yang kurangnya, Iya. Mungkin yang Ibu Dahlia rasakan seperti itu mungkin. iya. Karena di sini kan yang namanya anak, ketika kita ajarkan interpersonal skill, ya, anak perlu tahu gitu, mana sih cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain yang baik itu seperti apa. Nah, di sini peran orang tua untuk mengajarkan anak gitu. Tetapi kalau orang tua saja tidak mengetahui cara-cara yang baik itu seperti apa, ya bagaimana kita dapat memberikan masukan kepada anak kan? Tapi biasanya orang tua mengatakan guru. Nah itu, mengandalkan siapa gitu yang tahu. iya, itu Dia masalahnya. minta, Gitu. Tolong dong diajarkan anak saya. Nah, Iya. bagaimana dengan jalan keluar seperti itu? Kalau jalan keluar seperti itu ya tidak ada yang lain kecuali orang tua harus terlibat. Karena guru aja kan harus mengajarkan berapa jumlah banyak murid coba. Dia kan tidak bisa satu persatu anak didiknya itu dia mentoring gitu.
Karena guru sendiri masih banyak tugasnya yang lain. Apalagi kalau dia dikejar-kejar kurikulum. Bagian sempit aja. Ya kan? Semakin dia tidak memiliki kesempatan untuk mengajarkan mengenai interpersonal skill ini kepada anak kita. Nah, di sini pentingnya kita sebagai orang tua yang langsung terlibat. Kenalkan anak kepada lingkungan sosial misalnya yang tepat. Kita cari lingkungan sosial yang dimana anak-anak yang berkumpul di situ adalah anak-anak yang memiliki kesamaan minat dan potensi dengan anak kita.